kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pengumuman yang dinanti-nantikan publik sepak bola Indonesia akhirnya hadir. Garuda calling pertama Patrick Kluivert. Sebagai juru taktik anyar timnas Indonesia, Kluivert memanggil skuad pertamanya yang dihiasi sejumlah kejutan. Skuad ini terdiri dari kombinasi sempurna antara pemain lokal, naturalisasi, dan abroad. Garis besarnya skuad yang dipanggil Patrick Kluivert sebetulnya masih sama dengan skuad Sintayong. Hanya saja ada beberapa penyesuaian, termasuk hadirnya senjata misterius dalam skuad ini. Seperti apa perkiraan lineup dan skuad keseluruhan Garuda calling Kluivert? Sebelum menyimak, pastikan kalian sudah like, subscribe, lalu nyalakan notifikasinya supaya tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Pasca pemecatan Sintayong, PSSI mempercayakan kursi kepelatihan timnas Indonesia pada Patrick Kluivert. Mantan striker Barcelona itu mendapat tugas berat, mengingat dirinya hanya diberi waktu persiapan sekitar 2 bulan sebelum Indonesia melanjutkan petualangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu persiapan tidak disia-siakan Kluivert. Ayah dari Justin Kluivert bersama 2 asistennya, Dani Lanzat dan Alex Pasor, langsung membuat planning seperti apa komposisi skuad yang akan dipakai timnas nantinya. Kluivert pun berjanji bahwa dirinya akan mempertahankan pemain-pemain lokal, asalkan performa mereka bisa menyesuaikan level performa yang ia harapkan. Lobby-lobby sejauh ini menjadi senjata andalan timnas dan PSSI dalam membawa nama-nama baru ke dalam skuad. Bukan cuma Erick Thohir, lobby-lobby ternyata juga dilakukan Patrick Kluivert dan para stafnya. Terhitung selama bulan Februari, para pelatih asal Belanda ini kedapatan memantau sejumlah pertandingan Liga 1 yang dihelat di beberapa lokasi stadion di Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan kalau Patrick Kluivert dan staf pelatih timnas memang ia beri tugas khusus untuk mengenal sepak bola Indonesia. Maka dari itu Kluivert dan kawan-kawan berkeliling Indonesia dan menyaksikan sejumlah pertandingan. Mulai dari Bekasi, Bogor, Tangerang, hingga Semarang, semua ia sambangi. Alex Pastor dan Dani Lanzat juga sempat berkunjung ke Maluku Utara untuk menyaksikan laga lanjutan Liga 1 antara Malut United versus Borneo FC. 2 asisten Patrick Kluivert bahkan sempat sambangi Benteng Oranye yang merupakan salah satu bangunan bersejarah di Ternate, Maluku Utara. Sekitar 2 bulan persiapan dengan sejumlah agenda kunjungan ke pertandingan Liga 1, Garuda Calling akhirnya tiba Minggu 9 Maret 2025. Timnas Indonesia secara resmi mengumumkan 27 pemain yang akan dibawa Patrick Kluivert ke 2 pertandingan internasional mendatang. Dimulai dari sektor penjaga gawang, ada 3 nama yang mendapat panggilan. Martin Paes tetap jadi andalan di bawah Mister. Sebagai pelapis, kiper FC Dallas akan dikawal Hernando Ari dan Nadio Argawinata. Untuk sektor back ada Rizky Ridho, Jait Sas, Justin Hapner, Michel Gers, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Pos ini juga diisi Nathan Choaon, Calvin Verdong, Shane Patiyama, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Kevin Dix. Maju ke pos gelandang, sektor ini bisa dibilang tidak sepadat karya defender. Hanya ada 5 nama yang mendapat panggilan untuk pos lini tengah. Mereka antara lain Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Tom Hay. Sektor penyerang menjadi pos yang paling menarik, pasalnya 6 nama yang dipanggil masing-masing punya tipikal berbeda. Mulai dari Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rafael Sri, Ragnar Oratmangun, hingga 2 nama anyar, Septian Bagaskara dan Ole Ramani. Bagi kalian yang bertanya-tanya, kok Emil, Palupesi, dan Dean James belum masuk? Skuad yang diumumkan ini baru profesional alias sementara. PSSI memproyeksikan 3 nama tadi akan langsung gabung ketika proses naturalisasinya rampung. Skuad akhir nantinya beranggotakan 30 orang, yang berarti Emil Audero, Joe Palupesi, dan Dean James tidak akan menggantikan siapa-siapa di skuad profesional ini.
Indonesia selama ini gemar bergonta-ganti posisi pemain. Wajar, karena PSSI memang sedang gencar-gencarnya menggait pemain keturunan. Namun untuk Garuda Calling kali ini, sebetulnya ada satu nama yang membuat terkejut. Sampai-sampai media Vietnam menjulukinya senjata misterius. Kita tidak membahas oleh Romani, melainkan Septian Bagaskara. Dari sederet nama yang dimasukkan ke dalam skuad, penyerang Dewa United adalah yang paling menarik. Patrick Kluivert mungkin sudah meminatinya ketika menonton beberapa pertandingan Dewa United musim ini. Secara kualitas, pemain yang pernah menimba ilmu di Manchester United Soccer School ini termasuk yang menarik. Musim ini Bagaskara punya koleksi 7 gol bersama Dewa United. Memang bukan catatan yang terlalu spesial, tapi Bagaskara adalah striker lokal dengan koleksi gol terbanyak di Liga 1 musim ini. Kenapa media Vietnam Soha sampai melabeli Bagaskara sebagai senjata misterius? Alasannya jelas terletak pada ketajaman dan insting mencetak gol sang striker. Fakta menariknya, 5 dari 7 gol Bagaskara tercipta ketika ia masuk sebagai pengganti. Singkatnya, ketika orang-orang mengira pertandingan akan buntu, Bagaskara tiba-tiba bisa cetak gol pembeda selayaknya sebuah senjata rahasia yang sengaja dikeluarkan di akhir. Indonesia yang dihantui problem klasik soal striker jelas butuh pemain-pemain seperti Septian Bagaskara ini. Striker 27 tahun bisa jadi pembeda ketika pertandingan berjalan deadlock alias buntu. Kualitas yang dimiliki Bagaskara rasanya layak membuatnya bersaing dengan striker-striker lokal langganan timnas lain seperti Hoki atau Ramadan Sananta. Kedatangan Patrick Kluivert diprediksi bakal membawa warna baru buat timnas Indonesia. Sebagai orang Belanda, Kluivert sudah pasti menganut mazhab total football yang dipopulerkan Johan Cruyff. Setelah Garuda Calling diumumkan, kita sebagai fans pasti akan lebih mudah menerka seperti apa kemungkinan line-up Indonesia ala Kluivert. Pas akan tetap jadi pilihan utama di pos penjaga gawang. Jika skema yang dimainkan adalah 3 back, maka sektor defender akan diisi trio Hilgers, Itzes, dan Rido. Ferrari, Ahmad, dan Hapner bisa jadi pelapis. Di tengah, Hay berduet dengan Ivar sebagai jangkar. Lalu Marcelino akan diapit 2 wingback yang kemudian diisi Dix di sisi kanan. Lalu Calvin Verdong di kiri. Di depan, ada banyak opsi yang bisa dipakai Kluivert. Namun kalau pilihan yang dipilih adalah main dengan 2 striker, maka opsi yang dipilih jelas 2 striker dengan tipe berbeda. Kemungkinan, duet ini akan diisi oleh Dan Sananta, di mana nama-nama lain seperti Strik dan Orat Manggon bisa juga dijadikan pilihan alternatif. Jordi Cruyff pernah bilang bahwa ideologi ayahnya adalah ideologi yang menekankan formasi kompak atau rapat. Kluivert jelas punya banyak pilihan. Mau pakai 3 back dengan 3-5-2 atau 3-4-1-2, atau pakai 4 back dengan opsi 4-2-1-3, 4-1-2-3, atau 4-2-2-2, atau bahkan skema 4-2-3-1 dengan striker tunggal. Menarik dinanti mana yang akan dipilih Kluivert nantinya. Oke football lovers, itulah dia pembahasan mengenai Garuda Calling pertama Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Kalau melihat dari materi pemainnya, sudah ada gambaran bagaimana line-up Indonesia di laga lawan Australia dan Bahrain? Menurut kalian, berapa skor akhir 2 pertandingan ini nanti? Coba komen di bawah ya.